Bagaimana hukum dalam Islam mengenai dengan gaya atau posisi 69? Apakah diperbolehkan menurut syariat atau justru dilarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yang menjadikan cinta, kasih sayang, dan ketenangan sebagai anugerah indah dalam kehidupan rumah tangga. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangnya, diberi keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, serta dijaga dari segala keburukan dan godaan yang merusak niat baik dalam membina hubungan yang halal. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjawab sebuah pertanyaan yang cukup sering diajukan dalam diskusi seputar fikih pernikahan. Pertanyaannya mungkin terdengar sensitif bagi sebagian orang, namun tetap penting untuk dijelaskan karena menyangkut hukum dan batasan dalam agama Islam. Ada yang bertanya, bagaimana hukum dalam Islam mengenai praktik hubungan suami istri dengan gaya atau posisi 69? Apakah diperbolehkan menurut syariat atau justru dilarang? Sebelumnya, saya memohon maaf karena dalam penjelasan ini akan ada beberapa istilah yang terdengar cukup eksplisit. Bukan karena ingin membuka hal-hal yang tidak pantas, namun karena niatnya adalah menyampaikan ilmu fikih secara apa adanya, agar bisa menjadi panduan bagi pasangan suami istri dalam menjalani ibadah ini secara benar sahabat. Gaya 69 sebagaimana yang dikenal secara umum adalah bentuk hubungan intim, di mana suami dan istri saling memberi stimulasi secara oral pada area vital pasangannya secara bersamaan. Posisi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, biasanya saling berhadapan dalam posisi horizontal. Tujuannya tentu untuk memberi kenikmatan secara timbal balik. Namun, dalam Islam, segala bentuk aktivitas seksual dalam pernikahan harus dikaji dalam bingkai syariat, apakah sesuai atau justru menyimpang dari batasan yang telah ditetapkan. Pandangan fikih terkait gaya 69. Dalam ilmu fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, para ulama sepakat bahwa hubungan suami istri adalah bentuk ibadah, asalkan dilakukan dengan syarat-syarat yang sesuai syariat sahabatku. Di antaranya, tidak dilakukan melalui dubur, tidak dilakukan saat istri sedang haid, dan harus dilandasi keridaan kedua belah pihak. Berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para ulama bahwa suami dan istri boleh menikmati kebersamaan dalam berbagai bentuk selama tidak keluar dari batasan syariat. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa dengan cara yang kamu sukai mengandung makna fleksibilitas selama tidak melanggar dua hal, tidak melalui dubur dan tidak ketika istri dalam keadaan haid. Lebih lanjut, dalam kitab fikih klasik Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dijelaskan bahwa diperbolehkan bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya dalam bentuk apapun selama tidak memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya. Bahkan dijelaskan secara eksplisit bahwa aktivitas seperti menghisap atau mencium bagian sensitif istri, termasuk klitoris, adalah diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya, istri pun diperbolehkan memberikan stimulasi kepada suaminya selama hal tersebut dilakukan atas dasar keridaan bersama, tidak dengan keterpaksaan atau ketidaksukaan salah satu pihak. Catatan penting, niat dan sumber ilmu. Namun penting untuk diingat bahwa dalam mencari pengetahuan tentang hubungan suami istri, kita harus berhati-hati dengan sumber informasi. Jangan sampai dalam upaya ingin tahu atau menambah pengetahuan, seseorang justru mencari tahu dari media yang haram, seperti film-film pornografi atau bacaan yang tidak islami. Ada sebagian orang yang berdalih, kami menonton bersama sebagai suami istri, niatnya untuk menambah ilmu atau membangkitkan gairah. Namun, meskipun niatnya tampak baik, jika jalannya salah, maka hasilnya pun tidak akan membawa kebaikan sahabatku. Karena dalam Islam, niat baik saja tidak cukup, cara atau wasilah yang ditempuh juga harus baik dan benar. Maka jika ingin memahami gaya-gaya dalam hubungan suami istri, carilah dari sumber yang halal dan terpercaya. Misalnya melalui kajian para ulama, kitab-kitab fikih, atau konsultasi dengan ahli yang paham agama.
Itulah ilmu yang benar dan penuh keberkahan. Tidak semua istri siap dengan hal tertentu. Satu hal yang juga perlu dicermati adalah kenyamanan pasangan. Meskipun secara fikih dibolehkan, namun jika istri belum siap atau merasa tidak nyaman, maka suami tidak boleh memaksa. Komunikasi yang baik sangat penting dalam hal ini. Jika istri merasa jijik, tidak siap secara mental, atau merasa tidak enak, maka suami sebaiknya menghargai perasaan tersebut. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling pengertian dan saling menghargai, bukan sekadar memenuhi hasrat sesaat. Justru dengan kasih sayang dan komunikasi yang baik, semua akan terasa lebih indah dan membawa keberkahan, ibadah yang penuh pahala. Perlu ditegaskan pula bahwa hubungan suami istri dalam Islam adalah ibadah. Bahkan Rasulullah bersabda, di dalam hubungan suami istri ada sedekah. Hadis riwayat Muslim. Artinya setiap kebersamaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang baik akan dicatat sebagai amal ibadah yang berpahala besar. Karena itu jangan merasa tabu untuk belajar atau bertanya tentang hal ini. Justru dengan ilmu kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang dan mengoptimalkan ibadah yang diperintahkan. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum gaya 69 dalam hubungan suami istri menurut perspektif fikih. Sekali lagi, yang ditekankan di sini bukan gaya atau bentuknya, tapi hukumnya. Dan hukum fikihnya memperbolehkan selama dilakukan dalam batas syariat, atas dasar suka sama suka, serta tidak menyelisihi kehormatan pasangan. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta dan keberkahan. Dan semoga Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan, termasuk dalam hal yang paling pribadi sekalipun. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.